Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, saudara-saudara. Ada pernah seseorang bertanya kepada saya, pertanyaannya demikian: kenapa Allah harus capek-capek menjadi manusia, berinkarnasi segala, yang katanya memberikan keselamatan kepada manusia? Bapak Ibu terkasih, tentu ini sebenarnya pertanyaan yang cukup bagus dan harus perlu dijawab, ya, dan harus dijawab. Terkadang kita juga sebagai orang Kristen, bahkan hamba Tuhan juga, tidak bisa menjawab ini secara logis dan tidak bisa menjawab ini secara baik. Jadi saya mencoba menjawab dari sudut pandang saya berdasarkan Alkitab. Bapak Ibu, Alkitab jelas mengatakan bahwa semua manusia sudah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya hubungan Allah dengan manusia rusak total. John Calvin di dalam buku tulipnya mengatakan rusak total. Tentu rusak total itu tidak bisa berhubungan lagi dengan Allah karena manusia sudah najis di hadapan Allah. Jadi cara satu-satunya untuk memberikan keselamatan kepada manusia, Allah harus menjadi manusia. Kenapa harus menjadi manusia? Nah, di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, mereka harus menyembelih atau mengorbankan kambing domba, merpati, dan lain sebagainya. Dan darah itu menjadi lambang, ya saya katakan lambang, ya bukan penghapus sesungguhnya, merupakan lambang penghapus dosa itu, lambang. Karena apa? Karena nanti dalam tipologi seperti ini, ya ini merupakan sebuah nubuat bisa dikatakan. Karena ada nanti sosok pribadi yang dimana darahnya kudus. Kepada itu mengacu pada pribadi Yesus yang akan datang, bahwa darah Yesus yang sesungguhnya adalah kudus, bukan darah binatang lagi, ya, bukan darah binatang lagi. Dalam perjanjian lama kan darah binatang sebagai lambang yang merupakan tipologi terhadap darah Yesus, yang dimana keselamatan daripada Yesus itu. Nah, pertanyaannya kan demikian. Allah kan adalah roh. Allah adalah roh. Bagaimana roh memiliki darah? Karena roh tidak memiliki daging, tidak memiliki tubuh. Ya. Roh tidak memiliki daging maupun darah. Nah, itulah sebabnya Allah berinkarnasi. Allah menambahkan kedagingan di dalam hakikat awalnya, yaitu hakikat kealahan, hakikat roh. Jadi dia menambahkan kedagingan. Sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa Allah tidak pernah menjelma menjadi manusia. Kalau kita mengatakan Allah menjelma menjadi manusia, ini sangat bahaya kan? Arti atau definisi menjelma itu dari awalnya ada, ketika dia berubah tentu tidak ada lagi yang awal itu, sudah berubah dalam bentuk lain. Itu definisi menjelma. Tapi Alkitab mengatakan berinkarnasi, mengambil rupa menjadi manusia, dalam arti dia menambahkan kedagingan di dalam pribadi Yesus, yang dimana Yesus adalah Allah. Ini konteksnya itu bahwa Allah anak, ya, atau anak Allah. Karena kita percaya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita di sini berbicara tentang Allah yang dimaksud merujuk kepada pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus, anak Allah.
Jadi anak Allah atau Yesus memiliki roh saja pada awalnya. Kedagingannya itu datang ketika dia berinkarnasi. Makanya dalam teolog juga, para teolog pro kontra sebenarnya kan. Kedagingannya juga sudah dari sononya katanya begitu. Saya tidak percaya demikian. Kedagingannya ada ketika dia berinkarnasi. Kalau kedagingan sudah ada, sudah sejak kekal, berarti kan ngapain pakai segala cara harus mengambil rupa lagi menjadi manusia kalau memang kedagingannya sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yang kekal itu, yang sebelum dunia dijadikan itu hakikat kealahannya itu sudah jelas ada, tapi hakikat kemanusiaannya, kedagingannya itu ada ketika dia berinkarnasi di dalam dunia ini. Nah, itulah sebabnya dengan dia memiliki, menambahkan kemanusiaan, menambahkan kedagingan di dalam pribadi Yesus, berarti Yesus memiliki dua natur. Pribadi Yesus ini memiliki dua natur, yaitu natur kealahan dan natur kemanusiaan. Natur kealahan sudah ada sebelum dunia dijadikan. Makanya dikatakan Yesus itu sudah ada sebelum Abraham. Artinya memang ini berbicara daripada natur kealahannya. Kalau natur kemanusiaannya itu ada ketika dia menambahkan kemanusiaannya, ketika dia berinkarnasi, yaitu yang kita rayakan, yang setiap hari Natal perayaannya itu. Tentu menjadi manusia tidak bin salabim langsung jadi kan, harus melalui proses kelahiran supaya orang tidak pada kaget. Ini manusia dari mana kan begitu. Sehingga dia harus melalui proses kemanusiaan, proses kelahiran seperti manusia pada umumnya. Apalagi kan di bangsa Israel itu sangat ketat istilah silsilah. Itulah sebabnya di Matius itu langsung, karena kan surat Matius itu kan ditujukan kepada orang-orang Yahudi, sehingga jelas silsilahnya itu. Ila Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham, jelas silsilahnya itu. Karena surat itu ditujukan kepada orang Yahudi pada masa itu. Nah, sekali lagi dari sini kita sudah bisa melihat jawabannya kan, kenapa Allah harus menjadi manusia capek-capek. Tidak ada cara lain, tidak ada cara lain, karena memang dalam konsep perjanjian lama, ketika bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, dia harus mengorbankan binatang dan darahnya itu menjadi lambang pengampunan. Tidak ada cara lain. Itu merupakan sebuah tipologi terhadap Yesus yang akan datang. Kalau di dalam perjanjian lama, darah itu merupakan lambang. Tapi sesungguhnya darah yang sesungguhnya ada di dalam darah Yesus Kristus. Karena tidak mungkin darah binatang mengampuni manusia. Karena dari segi tingkatan tentu manusia lah yang makhluk yang mulia di hadapan Allah. Tidak mungkin binatang yang darah binatang yang mengampuni makhluk yang mulia itu. Jadi itulah sebabnya satu-satunya cara pengampunan dosa itu hanya melalui darah Kristus. Dan itu sudah ada dalam konsep perjanjian lama. Itulah sebabnya Allah menjadi manusia. Allah menambahkan kemanusiaan. Karena dalam roh kealahan tidak ada darah. Itulah sebabnya selama Yesus ada di dalam dunia ini, Yesus kan kita bisa melihat memiliki dua natur kealahan dan natur kemanusiaan. Ketika dia menangis, ketika dia tertawa, ketika dia makan, itu menandakan natur kemanusiaannya. Tapi ketika dia mengampuni dosa dan lain sebagainya, itu menandakan natur kealahannya. Oleh sebab itu, saya pikir pertanyaan ini bisa terjawab ya bagi teman-teman yang bertanya, dan menguatkan iman Bapak Ibu juga yang mendengarkan, sehingga semakin kokoh di dalam iman ini bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Pengampunan dosa itu hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada di tempat siapapun, tidak ada di siapapun. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Allah berinkarnasi, Allah menjadi manusia. Karena hanya dengan cara itulah Allah bisa mengampuni kita. Karena dengan kemanusiaan itulah dia memiliki darah. Karena dalam kealahannya tadi dia tidak memiliki darah. Hanya dengan dia menambahkan kemanusiaan, otomatis kan dia memiliki darah di situ. Kiranya pertanyaan ini menolong kita, menolong kita semua pendengar, pemirsa, supaya kita semakin hari kuat dalam menjalani iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.